Ya, selamat datang kembali di seri kuliah daring Fisika Dasar 1. Kali ini kita akan masuk pada pembahasan mengenai gravitasi dan akan kita mulai dengan sub materi besaran gerak rotasi. Gerak rotasi ini dapat kita jumpai di berbagai kasus dalam kehidupan sehari-hari ya. Contohnya kita lihat di sini ada baling-baling di pesawat, ada roda-roda di mesin, kemudian ada wahana permainan, ada baling-baling pada pembangkit listrik, tenaga angin. Itu adalah sedikit contoh tenaga rotasi ya. Satu poin yang penting adalah gerak rotasi ini memiliki satu ciri yang khas, yaitu memiliki satu poros rotasinya. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana besaran-besaran fisika yang terkait dengan gerak rotasi ini. Oke, sebelum kita masuk pada geraknya, ada satu hal yang perlu kita kenal terlebih dahulu, yaitu mengenai radian, yaitu satuan sudut dalam bidang yang tuliskan sebagai radian, disingkat rad. Nah, kita lihat di sini ya, saya punya sebuah lingkaran, misalkan, kemudian saya memiliki sebuah busur, ya, busur lingkaran di sini, yang busur ini memiliki panjang r, yang R ini sama dengan jari-jari dari lingkaran ini, maka sudut yang dibentuk atau yang diapit oleh kedua ujung busur ini merupakan sudut yang sebesar 1 radian. Sehingga di sini kita bisa definisikan bahwa 1 radian itu adalah sudut yang dibentuk oleh dua jari-jari lingkaran ketika panjang busur di depan sudut tersebut sama dengan panjang jari-jari lingkaran. Sehingga dari sini saya bisa bilang bahwa bagaimana hubungan satuan radian dengan derajat kalau saya ambil untuk setengah lingkaran yang artinya itu adalah sekitar 3,14 sekian atau pi radian dan dia adalah sudut 180 derajat seperti ini, maka 180 derajat itu sama dengan pi radian atau 1 radian sama dengan 180 derajat dibagi pi, sehingga untuk X radian yang sembarang itu kalau saya ubah ke derajat menjadi 180 dikalikan X dibagi pi derajat, atau sebaliknya untuk X derajat yang sembarang saya ubah ke radian menjadi px dibagi 180 radian ya. Nah, satu hal yang perlu kita perhatikan adalah hati-hati dengan satuan sudut ini pada kalkulator ya. Anda nanti kalkulator itu ada satuan dalam degree, derajat ataupun dalam radian. Jadi harus hati-hati jangan sampai tertukar dalam menggunakannya. Oke, sekarang kita akan melihat besaran yang pertama, yaitu perpindahan sudut. Misalkan saya memiliki sebuah disk atau cakram yang sedang berotasi seperti ini ya terhadap pusatnya. Kemudian saya ambil sebuah titik di ujung sisi luar cakram. Yang titik ini pasti akan ikut bergerak ketika cakram ini berputar juga. Nah, kita akan tinjau titik ini ya. Tadi awalnya dia berada di posisi ini. Saya ambil garisnya dan dia berakhir di posisi ini. Maka saya bisa melihat bahwa titik itu berpindah sejauh ini. Nah, perpindahan ini jika kita definisikan titik awal tadi itu berada pada sudut θ 1, kemudian titik akhir berada pada sudut θ 2, maka di sini kita bisa melihat adanya perpindahan sudut dari titik tersebut ya, θ yang perpindahan sudut ini kita definisikan sebagai sudut akhir dikurangi sudut awal. Nah, kemudian kita juga bisa melihat bahwa titik ini dia bergerak sepanjang lintasan yang berwarna biru ini. Yang tidak lain adalah busur dari seperempat lingkaran berjari-jari R ini. Sehingga saya pun bisa di sini mendefinisikan panjang lintasan atau panjang busur itu sebagai hubungan antara R dengan θ, yaitu S sama dengan R dikalikan delta θ ya, atau jari-jari lingkaran putarannya dikalikan dengan perpindahan sudutnya. Nah,
atau juga R kali theta dengan satuannya delta theta dalam radian, kemudian S-nya itu dalam meter. Satu hal lagi di sini adalah kita bisa perpindahan sudut itu berarti ada nilai positif negatifnya. Kapan dia positif perpindahan sudutnya? Jika rotasi bendanya berlawanan dengan putaran jarum jam. Dan perpindahan sudut itu negatif jika rotasi benda searah dengan putaran jarum jam. Jadi di sini kasusnya kita lihat theta, titik ini kan dia bergerak berlawanan dengan arah putaran jarum jam, maka perpindahan sudut dari titik ini adalah yang positif. Nah, sekarang kita punya juga kecepatan sudut di sini. Jadi seperti tadi ya, ada cakram dan ada sebuah titik di sini kita tinjau. Misalkan kondisi awalnya seperti ini. Titik ini berada pada sudut theta 1 dan pada waktu T1 kemudian dia berotasi hingga pada titik ini misalkan ya. Dia berada pada sudut theta 2 dan pada waktu T2. Maka kita bisa definisikan yang namanya kecepatan sudut rata-rata atau omega average. Ya, simbolnya adalah omega. Omega average ini adalah perpindahan sudut dibagi dengan selang waktu. Ya, atau theta 2 kurangi theta 1 dibagi T2 kurangi T1. Nah, ada juga kecepatan sudut saat atau tanda kutip kecepatan sudut saja ya. Jadi tidak ada kata rata-ratanya alias omega. Itu adalah seberapa jauh perpindahan sudut dalam suatu selang waktu yang sangat sempit atau delta T-nya menuju 0. Jadi kita limitkan omega average tadi sehingga saya peroleh kecepatan sudut sama dengan turunan fungsi perpindahan sudut terhadap waktu dengan satuan radian per second ya. Sini juga kita bisa lihat hubungan kecepatan sudut omega dengan kecepatan linear ya yang kita pelajari di gerak sebelumnya yaitu V. Hubungannya kita lihat sini ya bahwa V itu kan ds per dt ya sama dengan S tadi kita peroleh dari bagian sebelumnya hubungan antara S dengan theta adalah R kali theta maka saya turunkan juga dr theta per dt. Karena R ini konstan, saya keluarkan dari turunan, maka saya peroleh R d theta dt. Ya, sama dengan, ini kita punya adalah omega, berarti V sama dengan R kalikan omega. Ini adalah hubungan antara kecepatan linear V dengan kecepatan sudut omega. Ya, seperti itu. Nah, kecepatan sudut ini juga, selain dalam satuan radian per second, dalam kehidupan sehari-hari kita sering menemukan satuan lain, yaitu misalkan dalam speedometer ini kita punya RPM, yaitu satu cara untuk mendeskripsikan kecepatan putar suatu benda. Ya, di sini misalkan di mobil berarti kecepatan putar dari mesin roda bannya ya. Nah, di sini RPM itu adalah untuk menghitung berapa banyak putaran benda dalam 1 menit. Ya, atau revolutions per minute RPM. Nah, 1 RPM ini bila kita konversikan ke radian per second itu sama dengan 1 revolusi itu 1 putaran adalah 2 pi radian, 1 menit adalah 60 second, maka 1 RPM adalah 2 pi per 60 radian per second ya. Jadi ini untuk mengkonversi dari RPM ke radian per second. Berikutnya adalah percepatan sudut ya. Jadi misalkan bagaimana jika sebuah gerigi mesin awalnya diam, kemudian dia berputar cepat seiring waktu. Nah, di sini kan berarti kalau kita lihat di sini ya, ini adalah awalnya diam, kemudian dia bergerak ya dengan omega 1 awalnya ya, diam. Dia bergerak pada theta 2 dia punya omega 2 kecepatan sudutnya. Maka di sini kita lihat ada percepatan sudut rata-rata ya, yaitu perubahan kecepatan benda dalam suatu selang waktu ya, atau delta omega dibagi delta t. Dan juga ada percepatan sudut saat ya, itu sama kayak tadi, itu adalah perubahan kecepatan benda dalam selang waktu yang sangat kecil atau delta t-nya menuju 0. Kita limitkan persamaannya menjadi turunan fungsi kecepatan sudut terhadap waktu. Satuannya adalah radian per second kuadrat di sini ya.
Oke, sekarang kita ingin melihat percepatan itu ada dua, yaitu dalam arah tangensial dan arah radial. Oke, kita sini tadi ya. Ini ada titik yang bergerak dari θ 1 menuju θ 2 ya. Nah, kita lihat sini ada hubungan percepatan sudut alfa dengan percepatan linear A. Seperti tadi ya, hubungan antara theta dengan S, juga hubungan antara V dengan omega. Ini pun sama. Nah, kita lihat ya bahwa percepatan linear kan dV per dt itu sama dengan d. V itu adalah omega R tadi, kita masukkan dibagi dt ya. Maka R-nya konstan, ini menjadi d omega per dt, sehingga percepatan linear itu A sama dengan R dikalikan dengan alfa. Nah, ini adalah gambar dari vektor percepatan linear, yaitu alfa dikalikan dengan R. Yang arahnya ini kita lihat, arahnya adalah arah tangensial, atau ini merupakan garis singgung dari titik itu percepatannya. Maka ini kita sebut sebagai percepatan tangensial atau komponen tangensial dari percepatan. Perlu kita ingat kembali ketika kita mempelajari gerak melingkar beraturan bahwa sebuah partikel itu yang sedang bergerak dalam lintasan melingkar memiliki komponen lain, yaitu komponen radial dari percepatannya sebagai percepatan sentripetal di sini kan ya, yang arahnya kita lihat dia selalu menuju ke pusat rotasinya. Nah, di sini kita lihat bahwa AR itu kita sudah pelajari bahwa nilainya sama dengan V kuadrat per R atau omega kuadrat kalikan dengan R. Nah, dari sini kita bisa menggambarkan atau menuliskan juga percepatan totalnya ya, yaitu resultan dari kedua percepatan arah tangensial dan arah radial ini. Nah, di sini kita lihat bahwa sudut yang dibentuk antara tangensial dan radial ini selalu tegak lurus, sehingga secara vektor A total itu adalah resultannya sama dengan akar dari A tangensial kuadrat ditambah dengan A radial kuadrat ya. Nah, jika Anda masukkan nilainya, kita peroleh persamaan seperti ini. Nah, sama halnya dengan gerak translasi dulu, kita pun ingin melihat bagaimana persamaan-persamaan untuk gerak rotasi dengan percepatan sudut konstan ya. Kita lihat dulu perbandingan antara keduanya. Dulu kita mempelajari gerak translasi, gerak lurus ya. Ada benda bergerak dari posisi X1 pada saat T1 dengan kecepatan V1 menuju posisi X2 dengan kecepatan V2 pada waktu T2. Maka untuk gerak rotasi, saya punya sebuah titik yang bergerak dari posisi sudut θ1 pada saat T1 dengan kecepatan sudut omega 1 menuju titik dengan sudut θ2 pada kecepatan omega 2 dengan waktu saat T2. Nah, di sini kita lihat ya, X menjadi θ, V menjadi omega, dan T-nya tetap T di sini. Maka dulu kita dapat persamaan ini ya, bahwa kecepatan akhir sama dengan kecepatan awal ditambah percepatan kali waktu. Maka untuk gerak rotasi tinggal kita ubah. V menjadi omega. Jadi omega 2 sama dengan omega 1 tambah alfa T. Kemudian persamaan keduanya ini, X, V, A kita ubah menjadi theta omega alfa. Kita peroleh bentuk yang sebelah kanan. Berikutnya ini juga persamaan ketiga, kita ubah lagi ya menjadi omega, alfa, dan theta. Dan persamaan keempat juga kita ubah dalam bentuk gerak rotasi. Jadi di sini pada dasarnya adalah kita tetap menggunakan persamaan yang sama, hanya besaran gerak translasi dulu yang X, V, A kita ubah menjadi besaran gerak rotasi yaitu theta, omega, dan alfa. Oke, satu hal yang penting dalam kita memahami gerak rotasi adalah konsep energinya. Tentunya sebuah benda yang bergerak, dia bermassa, pasti dia memiliki energi kinetik. Nah, bagaimana kalau dia bergerak rotasi? Ya, tetap saja
karena dia bergerak, punya massa, dia pun tetap memiliki energi kinetik rotasinya ya. Kita tinjau sebuah benda bermassa M yang berada di ujung sebuah cakram berjari-jari R, cakram ini yang sedang berputar terhadap pusat koordinat dengan kecepatan sudut omega ya di sini. Maka energi kinetiknya kita ketahui persamaannya adalah K sama dengan setengah mv kuadrat. Nah, di sini kita ingat hubungan antara kecepatan linier dan kecepatan sudut adalah V sama dengan R dikalikan omega. Ya, maka saya masukkan persamaannya menjadi K sama dengan setengah M, V-nya menjadi R omega dikuadratkan. Saya ubah sedikit bentuknya ya, sama dengan setengah MR kuadrat omega kuadrat. Nah, yang bagian MR kuadrat ini kita tinjau lagi. Kita definisikan sebagai momen inersia I ya. Nanti kita akan bahas berikutnya. Jadi kita peroleh bahwa energi kinetik rotasi itu sama dengan setengah dikali MR kuadrat yang saya ubah menjadi momen inersia, berarti jadi I dikalikan omega kuadrat. Sehingga K sama dengan setengah I omega kuadrat dengan satuan Joule. Oke. Demikian untuk bagian pertama ini. Kita akan lanjutkan pada bagian kedua masih mengenai besaran gerak rotasi.